Nah, udah, Prof. Jadi seperti ini bentuknya, Prof. Berubah bentuk. Jadi ini kalau sudah diganti nanti misalnya itu yang harusnya yang minus dimasukkannya jangan minus tapi plus itu dikalikan minus itu. Yang Supaya minus jadi yang tambah. Memang ya secara perusahaan kan bayar gitu loh. Tapi mm-mm. pada saat dimodelkan dikalikan minus itu. Itu biasanya kayak gitu. Karena memang di pembukuannya mereka itu mesti minus kan karena keluar uang kan. Mm-mm. Iya. Pengeluaran. Tapi pada saat di modelingnya yang penting besar uangnya jadi diminuskan. Jadi min kali min kan plus gitu. Yang Bu Nurul nanti kalau misalnya memakai gamanya pakai untuk ini tadi itu besar klaim distribusi gamma tinggal cocok enggak nanti. Kalau distribusi gamma kan tinggi di daerah agak rendah terus dia mulai menurun itu. Iya, Prof. Iya, Prof. Berarti ini lumayan dekat ya, Prof. Tadi itu Ya, kan. karena dia di dalam sini kalau tadi kan malah di luar sini karena jauh banget dari artinya yang baru itu jauh dari kenyataan yang ada maksudnya itu loh. Biasanya banyak yang ngeklaim kok tiba-tiba yang ngeklaim tadi cuma sedikit kan 4 sama berapa tadi? 4 sama berapa yang tepat saya kan itu yang karena jarang ngeklaim, jarang yang satu itu loh banyak yang 0 kan. Kalau Prof tadi 414. Iya, jadi kan memang yang nggak nolnya sedikit itu loh. Lebih banyak kan tadi 0, 20, 0 itu. Jadi kalau yang di ini kan beda. Maka setelah dikasih data 89 kan jadi kelihatan kan ini dia sudah masuk di area ininya. Nggak jauh banget. Artinya antara jadi ini kan seolah-olah untuk menyatakan bahwa si theta tadi kan proporsi klaim gitu loh. Jadi proporsi klaim kan berarti kejadiannya di sini dengan peluangnya jadi berapa itu kalau dilihat itu. Kan gunakan posteriornya. Posterior itu berarti yang bukan yang titik-titik gitu. Kalau titik kan priornya. Yang kuning ini, Prof. Berarti peluangnya ya masih di bawah 10% lah gitu di ini kan. Kalau menggunakan yang ini nih, Pak. Untuk proporsi terjadinya 0,5 ini di bawah 0,5. Di konteks di posteriornya loh ini. Tapi artinya masih di dalam ininya loh distribusinya itu. Jadi nah ini memang karena datanya kayak gini, priornya yang harusnya diganti kayaknya. Nih priornya kan tadi pakai beta, mungkin ikut yang tempat saya ya. Enggak, iya, Prof. Kan? Priornya nentuin dari sini, Prof. Beta priornya sudah gunakan dari data. Iya. Ini, Prof. Mana dia? Ya, ini kan, Prof. Ini. Oh, alfanya sudah pakai di estimate ya, harusnya sudah bisa menyesuaikan. Sudah, Prof. Ini kan ini dari Prof. Saya copy paste rumusnya. Ya, ini berarti sudah alfa betanya sudah berdasar data, benar sudah. Ya, ini Prof. Nih 2,86 gitu. Ya sebenarnya sudah lumayan bagus. Terus ke bawah lagi kan, maka nanti kan di bab 6-nya yang kita checking model kan nanti. Ini yang konjugat direkal, coba ini. Ini kayak gini, Prof. Kalau di punyanya Prof itu 5.3. Cuman ini hanya beda sisi, satu sisi kiri, sisi kanan jadinya gara-gara datanya ini yang saya kan di sini, kalau yang ini ngumpul di bawah ya.
Iya, di sini, Bro. Di area yang betanya di bawah 0,5 ya, kecil sekali itu. Karena min betanya cuma 0,27. Min alfanya yang 3,1, poster min theta punya 0,9. Ini posterior untuk alfa betanya. Sekarang gunakan yang normal coba yang berikutnya. Tapi kan ya sudah mirip, cuma memang karena datanya beda ya otomatis areanya kan beda itu. Ya, nah ini pakai data yang berbeda lagi saya yang normalnya, Bro. Oh, yang gunakan normal. Mm-mm. Data apa yang Masih pakai data acak, cuman kalau di prof itu kan pakai yang kelas-kelas ya, kayak bentar Bro, saya lupa ingat. Jadi saya kan menyesuaikan, nah kan ini ada sekolah A, Oh ya, ini, BC. nah itu kalau saya jadiin ini kabupatennya, ini Y-nya itu apa ya tadi tuh? Itu Bro. Oh, jadi nama kabupaten jadinya yang tadi kelas A, B, C Iya, jadi kabupaten. ini sekolahnya, ini Y-nya, ini sigmanya gitu. Tapi sudah dari datanya diganti kan sudah? Udah dari datanya. Coba hasilnya. Terus karena di sini ada numbernya, yang ini saya buang. Nah ini Ya, sementara di. sisa 4 ini aja sekolahnya, kelasnya gitu Bro. Oh ya udah nggak apa. Nah terus membentuk normalnya seperti ini, posterior margin. Nah tapi kan sringketnya ini cuman yang atas yang nggak mau deket banget, ini memang agak gagal. Ini kan harusnya kan kayak terus merujuk ke ini. Iya. Nah kalau di prof itu kan nah gini. Nah ini kan Iya. terus ngumpul ke suatu nilai ini ya, titik yang tadi kayaknya enggak itu. Iya, nah di sini enggak Kok dipisah. poster minnya masih banyak ya birunya ya? Kok tetap sama-sama 4 ya? Nggak mau numpuk kan ini. Jadi yang dia nggak, karena apa macamnya lebih sedikit, jadi dia nggak mau kan yang paling bawah itu. Jadi nggak, efek shrinkage-nya nggak kelihatan. Kalau shrinkage kan harusnya kayak tadi masuk ke titik yang ngumpul di birunya itu loh. Birunya tadi kan kalau yang saya kan ngumpul itu. Nah, itu kan. Yang ini nggak, dia kayaknya nggak mau lah. Makanya ini ada apa yang, karena di sini kan asumsi ininya normal kan. Iya. Padahal kayaknya tadi kalau melihat fenomena di binomnya aja dia ekstrim banget kan itu. Di sisi itu kayaknya makanya normal, nggak terlalu ini. Terus juga datanya lebih sedikit kan ini. Iya Bro. Tapi ya sudah lumayan ada hasil, tinggal nanti kalau besok kan mungkinan kan kabupaten banyak lokasi ini kan itu. Iya. Terus ini density poster marginalnya ya. Apa? Itu kayak disebut di gamma, mirip kayak gamma. Terus ke bawah lagi ada yang paralelnya Prof, yang 5.5. berarti ini nanti 4 ya paralelnya ya. Iya. Nah ini yang warna ungu, nggak bawa dompet di sini. Yang punya Prof itu contohnya yang 5,5. 5.5. Ini datanya beda lagi gitu Prof. Jadi dia bagi 2 klaster gitu. Nah, kayak gini kalau data Prof kan pakai data yang tadi. Nah gitu. Di saya kayak gini bentukannya Prof. Kalau di Prof ya kayak mau ngumpul kan. Jadi efek apa untuk diseringkit kan kayak mau diinikan itu loh, diganti ke posterior mainnya, dia kayak nggak mau kan itu tetap jalan. Iya Prof. Nah ini kan tetap kayak biasa kan itu. Ini kan datanya, ini yang posteriornya ini. Untuk tetanya itu. Iya. Iya.
Terus yang ini? Yang meta-analisis, Prof. Untuk meta-analisis yang terbagi menjadi 2 kelas, Prof. Di contoh 5-6. Tuh. Ya gini, Prof. Jadi dia ada 2 kelas, 2 kategori gitu. Kontrol, total kontrol, sama kematian perlakuan dengan total perlakuannya gitu. Di data Prof. Terus di saya juga saya sesuaikan juga di sini. Bojonegoro sebelum 2024 dan setelah 2024 kayak gitu. Nah, kayak gini. Y0 N0, Y1 N1-nya. Terus di sini posterior marginalnya sama Prof seperti ini. Tapi ini sudah ini pas itu pas di puncak ininya tadi. Nah, kalau di saya seperti ini bentuknya, Prof. Nah, ini 0,76 tadi kan berarti 0,48 ya. Cuma distribusinya beda kan? iya. Ini kan kayak hampir kayak apa ya, distribusi ini terpotong di sini. Kalau yang tadi ya juga sama, cuma kepotongnya di 0. Karena datanya itu banyak ketarik ke kanan. Kalau yang saya kan banyak ketarik ke kiri kan itu. Iya Ya, benar. jadi yang pas di sininya yang kepotong kan. Kalau yang tadi yang ini kan kepotongnya di yang kirinya kan ini. Pas 0 itu. Kalau ini membacanya kayak gimana, Prof? Ini kan kayak interval konfidensi itu ini kan. Jadi confidence interval dengan 9%, original ininya kan titik apa? Jadi makin panjang kan interval makin lebar itu loh ini. Tapi pakai yang Hirke Shrinkage-nya dia kan di apa? Ya sebenarnya dengan yang originalnya jadi ya jaraknya berapa, ini kan lumayan deket gitu. Yang original kan yang abu-abunya itu. Iya. Setelah di shrinkage, tapi ini kan ya relatif. Kalau yang tadi kan kayak apa, pada kata nggak mau di shrinkage kan, nah ini kan. Ini banyak banget ini. Ya ini kan ada yang deketan, ada yang jauhan. Gitu. Tapi banyak yang deket. Malah kalau yang nggak kelihatan ini malah numpuk kan pas tepat itu. Kali ini kan banyak yang tepat kan itu. Iya. Karena banyak sedikitnya. Kalau yang dari 22 kan relatif banyak yang numpuk kan itu. Yang agak jauh cuman ini yang apa nomor 20 apa ya. 20. Ada yang apa? 15. Di ininya dia. Jadi kayak nilai-nilai ekstrim itu. Kalau yang di ini, yang tepat Anda mana? Dekat semuanya, Prof. Dekat semua ya, karena sedikit ya. Tadi cuma 3 ya. Iya, 3 ya. 3 apa 4 gitu, Prof. 3. 3, Prof, benar. 3 kan akhirnya. Ya, Bojonegoro, Madiun, dan Ngawi. Tidak ada yang parah kan? Ini di sini. Cuman nggak ada yang tepat titik antara yang abu-abunya dengan ininya dalam satu tempat, enggak itu. Jadi masih ada meleset itu dari original. Hanya kan yang bagus kan dia nempel gitu. Idealnya seperti ini gitu ya, Iya, Prof. yang ini relatif, tapi ini juga ada yang nggak ideal kan di luar itu. Kalau yang luar itu dibuang dulu, yang studi 20 sama yang ini nomor 15 itu ya mungkin jadi bisa lebih baik lagi gitu. Nah makanya nanti kan sebenarnya kalau kita ngembangkan di teori ini kan bagaimana kalau ada extreme value lah kayak gitu istilahnya kan, ada nilai-nilai yang tahu dari ini. Ini kan yang agak jauh kan cuma 3 Pak ya, yang di luar 15, 20, ya, sama ini 14 itu. Coba dilihat data aslinya. Ini yang pas ini tentang apa ya? Nilainya berapa sama berapa itu? Berarti berapa tadi? 14, 15 sama 20. Itu yang nomor mana itu di sini? Ada yang dia ekstrim banget itu.
Nah, nanti dicari tahu kayak ini Prof. Ini kan 57, 858 ini ya. Jadi jauh banget kan itu. Ini sama ini 14 sama 15. 15 itu. Nah, itu karena ada apa di sininya yang untuk kan ini kan ada studi ini kematian kontrol, total kontrol, kematian perlakuan. Jadi ini kan kayak kalau eksperimen di ini kan ada yang variabel kontrol. Terus ada variabel yang dikasih perlakuan itu. Harusnya yang dikasih perlakuan ya apa? Ada perubahan. Ada perubahan lah ininya. Kematian kalau bisa ya malah turun misalnya. Ini kan kayaknya turun nggak ini? Kontrol berapa persen ya kan, coba lihat datanya aja di datanya yang nomor 15 misalnya, yang kan waktu kontrol kan 65154 kan kira-kira sepertiganya kan. Nah setelah jadi pakai perlakuan kan 317 kan lebih kecil kan sudah itu. Iya. Berarti dampak perlakuan itu ada gitu. Jadi dalam konteks ini loh, kalau yang di tempatnya kan nggak tahu ceritanya apa lagi gitu loh. Ini kan untuk ekspert bahwa kita membuat suatu treatment ini yang mesti kalau orang kena kanker loh, dibiarin saja sama dikasih treatment gitu. Ini kan untuk ngecek bahwa harusnya ada dampak kan. Oh iya benar. Bahwa dia ada dampak lah itu. Misalnya lebih kecil misalnya kayak gitu. Iya benar Prof. Nah ini berarti ada yang apa? Ya misalnya ini 5 dari 69 jadinya 11 dari 93. Kan 5 dari ini kan hampir 10%-nya. Ini kan jadi berapa? Ya dekat ada yang. Tapi kalau yang ini 100 dari 1.500, ini 100 malah lebih tinggi. Ini turun. Ini kan maksudnya perlakuan dengan ini harusnya yang apakah yang kontrol itu yang biasa, yang sudah diobati biasa, yang ini diobati ada baru lah. Mestinya kalau dalam konteks ini maunya yang baru ya harusnya lebih baik lah itu kan. Cuman nanti pada saat ini kan dibikin jadi lockout kan, log rasionya kan itu. Yang digambar yang tadi itu. Bukan data realnya kan sudah lockout rasio ini. Jadi interpretasinya ya apa? Yang originalnya dengan ininya ada yang sama, ada yang di sebelah kanannya. Cuman ini ada yang jauh banget nilai ininya di atas itu. Dari jauh dari rata-rata itu loh maksudnya ininya. Ini kan kalau yang garis itu kan global min-nya 0,48. Jadi istilahnya apa? Yang prosentase yang sembuhnya ya di Ya, tapi sudah dalam bentuk log so, jadi ini interpretasinya harus dikembalikan log rasio tadi kan apa odd rasionya dilogkan gitu loh. Jadi harus ngelihat apa yang angka aslinya seperti apa gitu. Tapi kalau banyak yang di titik yang sama berarti antara treatment dan itu sama aja. Kalau yang tepatnya mereka berarti apa ya tadi ya? Antara yang pembedanya apa tadi? Oh tahunnya Prof. Ya. Sebelum 2024 sama setelah 25. Iya. Berarti kayak sama aja ya tadi, benar? Ya, iya ya. Iya, Prof. 24 25 tadi nilainya dekat-dekat ya. Ini datanya Prof. Y0 N0 Y1 N1 11 Oh ya karena gara-garanya ini masa semua hampir kayak jadi ini kan. 10 semua 10 ngeklaim gitu, salah gitu kan di sini ya. Nah ini yang datanya memang ekstrim banget sih, jadi enggak. Tapi akibatnya di gambarnya ya kelihatan jadi antara kontrol dengan ini kayak sama aja kan sebelum berapa sama ini kan kayak sama aja kan di ini. Tapi global min-nya di 0,27 dia di yang di bawah ada satu yang ngawi tapi yang lainnya di atasnya. Tapi kalau sebelah kiri kan berarti lebih kecil ya ini. Ya kan itu dekat di global min-nya yang malah hierarkinya yang sedikitnya tapi yang originalnya pada di jauh. Ya karena tapi kok ini masa data ininya kok beda ya. Global min-nya 0,27 harusnya enggak 0,27 loh.
Coba apa nanti masih ngikut tempat saya apa Kalau enggak? punya Prof, global min-nya 0,48. Kalau Kok ini global min-nya 0,27 punya 0,27 coba saya, dari yang punya angka Prof yang mana ya? 0,48. Kalau itu tadi bedakan antara sebelum 24 sama setelah 24 ya, memisahkannya ya. Ya, yang Gimana, Prof? tadi Anda ingin bedakan antara sebelum 24 sama setelah 24 gitu ya dibuatnya ya. Iya, Prof. Iya. 2000, ya. Tapi kok ini hampir semua sama ya? Ya kan itu 11 sama 10, 44, 6, 16. Cuman yang terakhir aja itu yang 89 itu. Enggak, ini malah keliru. Coba-coba lihat itu. Kayaknya yang Y0 malah yang 2023. N23. Oh, 23 sama 24. Oh, Ya, 2023, 2024, Prof, ya. bedakan antara tahun 23 dengan 24. Ya, ini 2023, ini 2024. Jadi kayak sama aja kan itu. Tapi di datanya juga sama kok, Prof. Yang itunya nggak terlalu berbeda gitu, Prof. Iya, berarti memang nggak ada apa ya. 2 tahun berturut-turut itu kayak sama saja itu loh. Banyak yang klaim itu loh. Cuman maka di sini pakai yang ini agak kurang tepat karena apa? Kalau di sini kan coba lihat angka berapa angka uangnya itu. Gimana, Prof? Uangnya. Yang aslinya tadi yang minus-minus itu kan gradasinya ada itu karena modelnya kan cuma nutup selisih dari panen ya, ada yang min 3 juta. Min 3 juta, ada yang sampai min 7 juta. Ini min 20. Kan aslinya sebenarnya ini harusnya tidak dinyatakan hanya dengan 01 kan. Iya. Terlalu banyak kehilangan informasi itu loh. Iya, benar, Prof. Nah, ini yang harusnya nanti ini aja bahwa kalau tidak gunakan yang asumsi datanya binomial. Oh, Maka apa nanti ini di bab aja kali ya, Prof, ya, bab data 6 ini kan ada pengecekan ininya model checking itu yang di ini kan. apa data yang ini aja, direct atau AGTN gitu ya, Prof? Yang segmennya aja. Ya coba nanti kalau yang bab 6 kemarin belum ya? Apa sudah yang bab 6? Bab 6 belum, Prof, baru sampai bab 5. Belum, Prof. Oh ya, makanya yang bab 6 nanti ini kan yang model checkingnya tadi, yang jadi datanya sesuai enggak itu. Kalau Bu Nurul udah nyobanya apa, Bu Nurul? Iya, Prof. Udah nyobanya? Nurul kemarin masih memahami yang bab 4, Prof. Bab 5-nya baru nyoba sedikit. Tapi ada dapat yang agak kan yang mereka kali kan beda jauh kan itu karena apa? Yang satunya di sisi yang saya di sisi kiri, di sisi kanan itu. Iya, Prof. Terus juga jadi asumsi ininya tadi kan pada nggak tepat banget itu. Oh, Nurul belum nyampe ke sana, Prof. Oh ya udah berarti nanti tak tambah bab 6 dulu. Sebenarnya saya ingin saya percepat sampai ke regresi tapi ya nggak apa, udahlah nanti Iya, Prof. Ya oke, nanti coba setelah ini saya yang ininya ini Pak. Oke, saya yang share screen untuk berarti bab 6 ya sekarang malah masih ya. Iya, Prof, masih bab 6. Ini kemarin sudah saya siapkan sampai bab yang 11 apa ya? Oh, ini yang sudah sampai regresi bab 14 itu. Saya pengennya sampai 14 untuk UTS biar sampai sudah regresi. Tapi kayaknya ini lambat. Banyak banget, Prof. Materinya kompleks. Memang iya. Jadi ini tapi kalau sebenarnya dengan belajar cepat ini saya gunakan jadi tetap masih bisa sebenarnya. Asal kita kan ingin melihat kan inspirasinya aja.
Jadi yang ini kan untuk model checkingnya coba nanti ya di paten ini yang pertama saya tak ubah jadi ini aja biar jadi kan setelah tadi kan model menghitung bisnis posterior, langkah berikutnya adalah pemeriksaan model. Tadi kan mungkin kerasa ada agak aneh yang mereka kan tadi memaksakan coba yang jadi kan model yang kita buat masuk akal tadi pertama kan. Apakah data yang konsisten dengan prediksi dari model? Kalau prediksinya melesetnya jauh ya jadi agak gawat kan. Jadi Bayesian tidak hanya berhenti pada interpretasi tapi harus memastikan model menangkap fitur penting dari realitasnya. Nah ini yang gunakan yang namanya makanya prior information itu juga penting kalau keliru ya ini mungkin fenomena yang apa sini saya terputus tuh ini. Udah nih ya sudah masih ini ya udah itu Prof. Oke jadi ini jadi tadi kan pokoknya kita pakai niru persis lah datanya ganti tapi modelnya sama kan tadi yang WK itu. Iya, Prof. Apakah masih sesuai apa enggak? Nah, ini tugasnya di bab 6 itu. Jadi model kan maunya ini ada realita, kita ingin modelkan. Maka kalau bisa kan model itu kan suatu aproksimasi dari realita yang supaya kita bisa memahami lah itu. Jadi, kayak tadi kita bisa prediksi bahwa nanti ini ada kemungkinan yang ngeklaim berapa gitu, tapi tepat tebakannya gitu loh mau. Jadi supaya jangan sampai ya kayak sekarang ini ngelihat perang di Iran kan pada nebak-nebak kan ini. Iya. Dan berhenti kapan? Apakah sudah habis rudalnya? Kayaknya nggak berhenti-berhenti. Tiap hari kayaknya nggak ada habisnya itu kan. Saham anjlok terus. Sahamnya anjlok terus mau berhenti sampai kapan? Jadi kan semua orang serba bertanya. Nah inilah yang kalau menggunakan prinsip Bayesian kan kita sebenarnya harus punya perilaku si ininya parameter yang namanya priornya tadi. Kalau priornya pas maka di posteriornya jadi pas, mungkin kita jadi bisa memprediksi dengan tepat. Kayak tadi kan setelah ada data baru seperti apa itu. Nanti kan data baru terjadi terus kan ini. Jadi makin sulit nebak-nebak terus itu. Nah, karena nggak punya modelnya kan. Nah, ini buat modelnya lah yang jadi dalam bahasa dia. Dari pertama kita tetap biasa ya konstruksi model tadi. Kalau tadi BPK nggak mau bikin konstruksi model, pilih pakai model yang saya sudah itu. Tinggal diganti datanya kan. Iya, Prof. Nah, akibatnya pada saat estimasi posteriornya makin dievaluasi ininya apakah pas enggak, logis apa enggak itu, atau perlu dilakukan perbaikan. Maka tadi kan kayaknya perlu dirubah dengan karena datanya apapun kan tetap ceritanya beda kan antara dunia klaim dengan yang data yang saya ada kan. Nah inilah nanti coba dicek dengan yang bab 6 hasilnya seperti apa. Nah, prediksi model sangat berbeda. Misalnya tadi dari kenyataannya tadi berapa? Yang 89 ya? Iya, Prof. Nah, itu kan berarti nah kalau posisinya dia di luar jauh banget, nah berarti sudah jelas modelnya nggak cocok sama saya. Tapi kan tadi lumayan kan, agak mendekati. Karena posisi proporsi kalau di di binomial itu kan kalau kita punya datanya adalah kalau ingin kembali ke rata kan N kali P kan. Tapi proporsi akan konsisten selalu dinilai berapa gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita ingin lihat sebaran. Tapi kalau sampai dia di luarnya jauh berarti kan sebenarnya model itu sudah nggak cocok gitu. Nah, inilah kayak tadi ini ingin mengasumsikan nanti normalitasnya, apakah tadi ada independensinya apa enggak, nah ini berdampak enggak kesimpulannya. Terus internal konsistensinya, model mampu mereplikasi data yang digunakan untuk melatihnya. Nah inilah maka dalam era sebenarnya AI ini sebenarnya berpikir Bayesian kan? Untuk melatih dirinya bahwa dia akhirnya jadi selalu bisa konsisten, menemukan pola
berulangnya lah itu jadwal akan di sekitar itu. Jadi kalau nanti ada klaim misalnya ada pemegang polis 100, maka kemungkinan akan yang ngeklaim itu sekitar 90% kan. Ya kan tadi kalau lihat polanya malah kadang ada yang 100%, apa nggak bahaya itu? Banyak yang 100 tadi, Bro. Nah, itulah makanya saya lihat apakah saya malah sempat datanya bener nggak tadi itu kan. Datanya sendiri kayak nggak logis gitu loh. Tapi karena klaimnya ternyata bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Artinya sebenarnya nggak benar-benar uangnya keluar semua gitu loh. Kalau bayangin tadi 100% klaim kan kayak uangnya dipakai semua kan. Iya. Kalau kenyataannya kan enggak. Karena tadi dibulatkan ke 1 gitu ya, Prof. Caranya dibikin hanya ya tidak. Klaim atau tidak klaim. Padahal sebenarnya klaimnya ada yang kecil, ada yang besar. Sebenarnya ditakuti kan yang besar. Iya, benar, Prof. Inilah maka nanti yang nanti dicoba aja dicek dengan nanti apakah perlu di KTP. Kalau saya lihat tadi jelas agak, karena nanti dalam konteks kita ingin melihat diskusi dari replikasinya. Jadi itu yang barunya kayak apa, bahwa ini benar nggak bisa untuk kalau diketahui Y-nya sekian, maka dia harusnya kan ya nggak, kalau seandainya kita ingin menduga seorang kan kadang melihat kalau dia rate sekian ya kalau bisa dia di dekatnya gitu loh. Y-rep-nya dengan Y-nya kalau bisa deket gitu. Jangan jauh-jauh. Nah, kalau yang di tradisional kita hanya mencari nilai p-value untuk menolak model kan, bahwa Hanul terima apa enggak itu loh, kan gunakan p-value. Tapi p-value 5%, kalau saya punya misalnya 0,6 terus 0 sampai misalnya 0,2, 0,9 ya sama aja kan, karena batasnya di 0,5 itu tetap sama-sama menerima H0. Yang menyebabkan kalau di yang klasik dianggapnya jadi hanya berdasar itu dianggap kurang memuaskan. Nah, maka untuk perbedaan antara model dan data hanya jika perbedaan tersebut mengganggu tujuan praktis dari analisis. Jadi tidak hanya yang penting dia p-value-nya kurang dari alfa gitu. Atau lebih dari alfa. Nah, inilah dari yang di tradisional hanya seperti itu Nah, sekarang kalau kita lihat di yang konteks seperti apa ini di yang klasik itu selalu kita senangnya apa? P-value-nya kurang dari apa lebih dari gitu. Udah selesai gitu. Nah, inilah terus kita akan melihat apakah tadi sering ini masuk akal enggak lah, make sense enggak itu kadang ya. Ini tadi termasuknya posteriornya masuk akal enggak ya gitu. Nah, ini yang kita kalau untuk ininya selalu tadi gunakan nilai estimasinya apakah mean atau median posterior berada di area yang masih masuk akal tadi. Makanya kan ada kurvanya tadi kan itu. Dia masih di area mana gitu. Nah, tadi pakai interval konfidensi untuk parameternya 90%, maka dia kalau masih di dalamnya ya oke lah masih kayak gitu sih. Ini untuk ilustrasinya terlalu ekstrim banget ini kan. Model rata-rata badan manusia 3 meter, maka model atau pelat tersebut salah meskipun komputasinya benar. Iya. Karena ya ini kan berarti udah nggak logis. Makanya tadi kan kalau keluar jauh banget, tapi kalau kayaknya tadi masih lumayan ya, masih di area yang gambarnya itu. Nah, nanti inilah bagaimana mau membuat kata-kata masuk akal enggak itu.
Nah, ini prior itulah yang kadang akan ikut anti, karena setiap prior akan menghasilkan posteriornya kan berbeda itu. Walaupun tadi untuk parameter di priornya sudah berusaha menggunakan mengestimate dari data ya tadi ya untuk ininya ya. Sudah, Prof. Terus tadi kayaknya sudah gunakan pakai informatif prior kan, bukan yang non informatif itu. Karena non informatif kan dia bukan suatu densitas itu di ini. Nah, ini yang kita coba untuk berbagai pertanyaan yang sering timbul pada saat kalau kita sudah mulai ingin menggunakan datanya, yang tadi gunakan data baru, misalnya ada data lagi, terus karena kalau untuk model kan lebih kayak bahasa matematiknya lah itu. Nah, ini yang masih berlanjut, makanya setelah lihat dari proses ini sebenarnya tadi tahapan baru yang penting kita bisa berbuat Bayesian lah gampangnya. Ini sekarang di section berikutnya. Ini posterior predictive checking. Yang PPC ini itu adalah jika sebuah model cocok dengan data, maka data yang direplikasi dari model tersebut harus terlihat mirip dengan data asli. Ya itu wajar kan, di klasik pun ya selalu kita berpikir gitu kan. Ini data yang observasinya, nah data yang direplikasi dari model. Jadi kan kayak kalau bahasa di klasik kan ada Y sama Y topi itu loh. Iya, Prof. Y sering jadi menghasilkan errornya, kalau di sini disebut sebagai Y replikasi yang dari model. Nah harusnya ini kan deketan gitu. Itu yang jadi nggak aneh, tapi kalau berjauhan ya jadi ada masalah. Dengan membandingkan Y dengan yang menggunakan statistik uji tertentu. Jadi kalau di klasik kita kan ya namanya selisihnya tuh errornya ya residualnya. Jadi Y topi dengan Y-nya itu. Nah, inilah distribusi prediktifnya. Jadi peluang Y rep ini tergantung dari untuk menghitungnya integral dari peluang Y rep theta. Jadi pakai model, pakai ininya adalah theta, dikalikan P theta Y-nya D theta. Nah, ini untuk menghitung peluang dari, kalau di klasik kan cukup Y rep dikurangi Y lah, itu sudah nggak ada peluang bahwa Y topi dikurangi mencari peluang kan enggak di sana. Pokoknya yang penting sudah dilihatlah Y topi diselisihkan dengan Y-nya seperti apa. Maka pada saat kita mengestimate itu, misalnya dengan yang metode kuadrat terkecil, kan itu kita ingin selisih itu diminimalkan. Kalau pakai likelihood kita memaksimumkan. Nah, kalau di sini kita harusnya apa? Kalau makin besar makin baik apa enggak? Diketahui Y, peluang Y rep-nya berapa? Nah, mestinya kalau dia nilainya dekat, harusnya peluangnya ya setinggi mungkin kan, bahwa Y rep-nya dengan Y-nya kalau bisa kan sedekat mungkin. Nah, inilah prosesi untuk, nah ujinya ini statistik uji T ini adalah untuk melakukan uji antara tadi ya, ini yang kenyataan distribusi T Y theta dengan yang Y replikasinya itu. Nah, ini dinyatakan dengan definisi P ini adalah bahwa T tadi yang replikasi theta lebih besar atau sama dengan T Y sama theta adalah dinyatakan dengan P. Nah, kalau P-nya setengah, dikatakan morbid sangat baik dengan fitur tersebut. Kalau P-nya dekat 0 atau dekat 1, dikatakan modelnya gagal. Nah, nanti dicoba yang tadi P-nya dekat setengah juga. Karena kalau dekat setengah kan artinya apa? Peluang dia lebih dari sama dengan peluang dia kurang dari, kan sepertinya kayak jadi tepat kan itu. Jadi tidak menggunakan P dulu tapi dengan P tapi sama dengan setengah. Jadi kalau dihitung ininya P-nya dekat 0 atau dekat 1, dikatakan model tadi adalah tidak tepat lah itu. Inilah posterior predictive
p-value namanya. Kan beda konsepnya dengan yang di, kalau tadi di klasik kan yang penting p-value-nya kurang dari 5% misalnya, ya sudah, itu berarti ada perbedaan. Tapi kalau sampai p-value lebih dari ini, berarti dia harus diterima, berarti dia sama. Nah, ini bikin histogramnya dari ini untuk melihat bagaimana antara KTY, jadi distribusi TY-rep model perubahan. Jadi kalau tapi dia, karena ini kan tadi untuk menyatakan sama enggak itu antara rep dengan Y-rep dengan Y-nya. Maka nanti digambarlah kalau ini berada jauh di ekor, distribusi dari TY model perlu diperbaiki. Nah, ini sama juga kalau tadi ada kemungkinan menyesatkan enggak dengan konsep. Ini kan salah satu cara untuk mengecek ya, jadi. Nah, ini sarannya kalau untuk ngelihat di sini gunakan min, maka karena min di normal kan ada, varian juga ada, tapi yang itu kadang tidak dilibatkan itu kurtosis. Itu kurtosis kan ngurusik gemuk sama kurusnya, skewness menceng apa enggaknya itu. Ini yang bisa gunakan sebagai ukuran statistik yang dipakai, tidak menggunakan hanya min dan varian karena selalu biasanya dipakai di model, tapi kurtosis skewness kan jarang itu. Nah, ini salah satu pilihannya kalau ternyata nanti masih agak meragukan itu, tidak ada keputusan menolak apa enggaknya itu. Jadi kali ini bukan urusan benar salah, tapi memahami kekurangan model masih yang perlu jadi ada perbaikan apa enggak itu. Nah, sekarang kita lihat di collab-nya. Ini sudah saya bagikan belum? Oh, belum. Jadi memang paling mudah sementara pakai ini dulu diganti datanya ya. Nanti enggak. Ya, nanti baru nyoba ini sendiri gitu. Ini gunakan data yang skew, miring ya. Log normal kan miring ini, menceng lah. Nah, dipaksakan dengan normal nanti ini fittingnya. Untuk ini dipaksakan dengan normal, tapi mu dan sigmanya itu gunakan yang prior non-informatif. Ini simulasinya dengan 2000 data, sampel posterior sigma dan mu-nya ini. Terus ini yang bikin replikasinya. Terus statistik ujinya gunakan skewness. Karena ini kalau gunakan min atau variannya karena ada dipakai di modelnya, nah pilihlah di sini gunakan skewness-nya. Nanti coba bisa gunakan kurtosis misalnya. Nah, ini terus visualisasi BBC-nya. Ini skewness value-nya. Nah, ini kan antara TY observasi di sini, TY rep-nya, kalau histogramnya. Nah, dia ada di luar sini kan ini. Terus observasi skewness-nya jauh tidak di keruman yang ini, terutama ini kok dia ada skewness value-nya, tapi ini yang ininya ada di sini merah. Berarti ini kan kalau kita lihat 0,94 sebenarnya ada ini untuk posterior predictive value-nya 0,05, berarti menyatakan apa?
normal jadi bisa dia kayak berubah. H0 ditolak kan, dia kan kalau di nikahnya anak dia Oh, dia prediktifnya di modalnya ini gagal jadi dia berarti. jauh di sini. Ya. Karena tadi sebutnya dia log normal dipaksakan normal kan. Yang tadi apa ilustrasi data di generate adalah apa log normal di ini. Kegagalan model normal karena mereka bersifat simetris skewness-nya idealnya nol. Karena data asli tadi ada log normal, histografinya akan di sekitar. Nah inilah yang tadi bahwa kita memaksakan yang sebenarnya dialog normal dipaksakan adalah normal. Ini salah satu menyatakan bahwa ini mau dikatakan benar salah tapi tidak tepat aja, jadi mungkin perlu diperbaiki. Nah misalnya ini diganti log normal gitu kan, tapi kan berarti harus apa priornya posterior itu kan akan berubah juga gitu. Jadi contoh, coba kalau carikan data normal, mungkin hasilnya beda kan? Coba ini kalau minnya 2, oh kita ganti random normal. Enggak, kalau random normal, nah coba saya copy aja dulu ini. Aduh, aduh, kok sangat tadi di mana ini? Kok bisa mau apa salah men? Aduh, kok aneh? Oh, alah ini salah. Nah, ini saya ganti coba random normal ya. Nah, ini bukan log normal. Nah, ini. Moga-moga hasilnya coba. Tadi kan log normal, saya ganti aja normal. Tapi priornya nggak saya ubah loh, ini masih sama itu. Nah, ini ada errornya apa? Size sigma 0,5 harus. Ya, harusnya beritanya sudah benar ya. Random, normal, NP. Oh, ininya juga harus dirubah ya. Bukan jadi ini dibawa ke ini masih pakai non informatif, ternyata ininya kok malah nggak mau ya ini. Bentar, ini ada harusnya saya cuma ganti bagaimana supaya datanya jangan log normal itu loh. Ini salahnya di mana gitu. Kalau minnya dulu. Oh, berarti bapaknya ya berdampak juga ya karena ada transformasinya itu. Padahal ini playernya sudah non informatif sama, tapi hebarnya adalah NP min dari Y. Harusnya ini ya untuk random normalnya salahnya apa ini? Oh iya, ini enggak code unexpected keyword argumen minnya.
Ada. Nah, kalau di lock, karena ini tadi ini dengan perintahnya di lock normal ya, nanti coba kita cek di ini dulu. Ya, maksudnya kalau kita ingin ganti ininya kayaknya di sini juga harus nggak bisa langsung, cuma saya pikir bisa dipotong aja di sini. Maksudnya kalau nanti diganti dia sama-sama dari normal, sebenarnya dia bisa ternyata harus mengubah ke bawahnya agak banyak ya ternyata. Iya, bro. Ini ke bawahnya nggak bisa karena di parameter di lock normal dengan normal kan tidak nanti di persamaannya kan beda itu. Karena memang kalau lock normal dipangkatkan pangkat itu ya dia jadi normal ya, benar ya, bentar. Kalau Y normal maka len Y adalah log normal. Kalau Y log normal maka pangkat Y ya. Oke, coba saya gantinya kayak gini coba. Dia mungkin pakai pakai Y1 coba. Terus saya ganti Y-nya adalah sama dengan eksponensial Y1 coba. Mungkinan moga-moga mau. Karena kalau log normal di pangkat log normal, kita sebut aja di sini nggak dipakai ya kayaknya ya. Nah, di sini pangkat ya. Perintahnya saya agak. Nah, gini kayaknya, bro. Nah, gini. Mau nggak lupa. Oh, tetap error di sini ya. Bentar, perintah di Python-nya apa ya? Coba ditarikan ininya untuk perintah Y pangkat. Kalau saya punya X-nya ini log normal, Y pangkat itu. Apa pakai perintah did not define, nah berarti harus pakai eksponensial ya. Apa yang tadi malah benar eksponensial. Ini maksud saya adalah kalau dialog normal, kalau pangkatkan dan dia jadi normal itu. Pakai NP, Prof. Pakai apa? NP dot. Nah, NP dot. Nah itu, Prof. Ini ya? Ya, kayak gitu, Prof. Ya, kayaknya. Oh ya, karena ini membangun function ya. Iya. Nah, sekarang ini sudah normal, diinikan normal, harusnya hasilnya jadi korelasi mu dengan T ininya. Oh, malah di sini ini ya, di ininya skewness-nya, karena skewness-nya jadi di dekat 0 kan ini. TY observe-nya berapa tadi yang ini yang sekarang yang TY harus diganti juga. Di mana yang TY-nya? Karena ini sekarang sudah sama-sama normal sebenarnya sudah. Cuman mungkin di dalam sininya harus ada. Kalau ini kan sudah, ini kan di simetris kan ini sudah normal di sini kan ini. Iya, Bro. Skewness-nya kan 0. Kalau distribusi normal sudah. Tapi TY replikasinya sebenarnya adalah di 0,09. Ini predictable-nya juga 0,0 jadi ini banget malah jadi sudah 0,95 kan dekat dengan si 10 ini kan ini. Observe skewness-nya ini berarti sudah kayak pas sekali di sini. Kayak tertumpuk nggak kelihatan gitu. Nah, kalau ini rata-ratanya tadi di dekat ini karena skewness-nya adalah 0. Ini kan skewness-nya di ini. Pas dari 0, skewness-nya adalah di 0.
Y observe-nya di nih coba kita cari TJ-nya kayaknya jauh sekali di situ. TJ-nya di mana ini? Y rep S2-nya hari ini N simulasinya 2000 simulasi ini data replikasinya CT untuk skewness-nya kalau yang tadi perbedaan, coba kita lihat perbedaan. Saya kembalikan dulu aja ini apa? Ini saya kembalikan, ini saya matikan lagi. Oke. Oh, log ini harusnya log normal ini. Ya karena harus ngubahnya kayaknya ke bawahnya juga ikut ini, kalau enggak jadi ini tadi kayak dia kayak ngumpul di sini kan, ininya tetap di area sama itu skewness-nya, maka agak aneh itu. Karena dampaknya kalau kita ngubah di sini log normal, maka di sininya harusnya ada perubahan juga nanti ini. Semua akan kena dampak itu. Kalau enggak, tadi saya cuma ngambil di atasnya, tidak bisa ke arah bawahnya ini. Ini kan sama kan tadi pikirnya juga malah 000 tadi ya. Jadi iya. Jadi kayak enggak. 000. Iya, jadi kayak malah apa? Juga sama-sama enggak sesuai kan ini. Paling kan log normal dipaksakan normal juga dia di luar. Kalau tadi malah parah kan di sini kan. Iya. Jadi apa? Nanti pas ngubahnya coba dicek karena nanti ke yang lain kayaknya juga ada perubahan yang harus dilakukan juga itu. Ini dia skornya ada di sini, intinya dia ada di size skewness-nya ada di 0,940, padahal ini ada, jadi dia di luar jauh ini aja 0,94. Kalau tadi ya sama ya 0,9 berapa, tapi akibatnya bentar, yang kembali yang tadi mana ininya? Nah, ada di bawah semua kan ini saya aktifkan loh. Sembilan setengah ya true ininya, tapi jadi ini loh yang cukup ekstrimnya kan. Kalau tadi karena normal kan sebenarnya ada dia di dekat 0 semua kan. Iya.
Karena sinusnya kalau distribusi normal kan di sini. Kalau tadi kan di sini, di area di tengah ini. Ini kan perbedaannya. Coba lihat perbedaannya ya, tadi saya agak penasaran untuk pada saat kita ingin mengubah ini. Nanti kalau dengan data real seperti apa ya, bahwa dia apakah belum saya ganti betul. Oh, malah ketukar ini. Kalau saya kembalikan yang ininya kan, nah ini 0,9 malah lebih apa di luar juga sampai kalau tadi malah lebih parah kan di sini kan dia ngumpul dikit di sini. Ya nanti silakan apa kalau sudah gunakan data seperti apa dampaknya. Ini untuk ngecek gunakan skewness ya. Terus berikutnya ini yang gunakan grafik gitu. Tadi kalau yang gunakan pivot, kalau gunakan yang ini kan 0,5 ya. Kalau tadi gunakan Bayesian itu ya. Tapi kalau dia nilainya apa jauh dari itu dianggap sebagai gagal. Untuk prediktornya data nah, coba kita lihat kalau ini sekarang apa ini yang dari data asli ada data yang memiliki pencilan. Oh ini kalau ada outlier. Ini distribusi T di-fitkan dengan distribusi. Kalau tadi kan log normal diinikan dengan normal, kalau ini distribusi T. Ini replikasinya. Nah, ini kalau gunakan hanya apa? Histogramnya. Ini berbagai eksperimen ini. Ini yang ada, kalau ini kan nggak kelihatan ya, orang masih ngumpul, tapi yang ini cukup jauh ini. Data set 11 ini ada. Ada yang di luar ini yang nanti kalau hanya ngelihat dari apa plotnya itu yang histogram gitu. Tadi distribusi T diinikan dengan normal. Ini kan juga cukup apa ya, ada rusak bentuknya ya, ini enggak begitu. Nah, ini suruh mendebat mana yang data asli itu. Distribusi T yang mana itu? Yang mirip normal, Prof. Dia runcing tapi. Iya. Itu yang 12. Yang 12, yang di bawah 11 itu, Prof. Ini kayaknya ya di bawah 11 nomor berapa ya? Nomor 11 yang nomor ya, Prof. 8 ini. Kalau menurut ininya yang nomor 8 juga itu, Prof. Data asli adalah dataset nomor 8. Yang ininya. Tapi enggak tapi dia enggak itu, dia enggak apa. Padahal tadi T-nya T berapa ya dia ya? Oh, ini yang data asli berasal dari distribusi T yang ini ekor tebal. Jadi yang apa? Kalau T kan lebih rendah daripada normal kan?
Iya, Bro. Iya, Bro. Ya, jadi lebih landai dia. yang ini memang yang apa relatif ekornya tebal. Kali ini ekornya kan ini kan runcing. Iya. Jadi yang paling ininya adalah yang ini. Nomor 8 ya, Bro. Nomor 8 memang itu yang paling tebal. Ini kan runcing lagi, ini lebih runcing. Ini yang relatif lebih apa kalau digambarkan normal dengan ini kan ada di ini. Jadi T yang ekor tebal. Tapi ini agak lebih sulit lagi kan. Deteksinya dibanding yang tadi itu. Sekarang kalau yang 65 sorry nak. Hujan. Coaching terhadap skor tes yang tadi 8 sekolah ini di Y-nya normal, tetanya adalah normal mu to kuadrat, ini populasi ini yang observasi. PPC masih kan bahwa asumsi normalitas pada level populasi mampu menangkap variasi yang mungkin ada di sekolah tertentu. Nah, dengan uji T-nya tadi yang T-nya adalah maksudnya apakah sekolah dengan efek tertinggi di data asli konsisten dengan simulasi. Gunakan rentangnya T adalah max Y dikurangi min Y untuk melihat penyebaran totalnya ya antara maksimum minimumnya, selisihnya seperti apa. Ini sampel ini dari yang posterior ya. Setiap sampel tarik sekolah baru ini untuk theta rep-nya dari normal pakai mu S to S-nya ini yang dari posteriornya. Tarik data observasi Y, hitung TY dan bandingkan dengan TY observasi. Hasil maksimum untuk TY 8 distribusi memiliki rata-rata sekitar nilai ini dengan penyebaran yang wajar. Berada sekitar 0,5 berarti data asli tidak dianggap sebagai pencilan outlier oleh model. Ini yang model normal dianggap apa? Ini sekarang kita lihat di collab-nya langsung, teman. Oke, ini yang tadi ya, yang 8 sekolah. Nah, nanti kalau ini bisa untuk nyoba yang tadi datanya si Aca juga itu kalau untuk data CFX sekolah sebenarnya, data replikasinya. Nah, ini kalau ini kan kelihatan pas kan ini dalam sekolah bahwa dia masih di area di histogramnya ini. TM rep sama dengan maksimum dari Y-nya. Padahal observasi dari maksimum Y-nya adalah di 28, berarti dia ada di tengah sini kan, 28. Yang tertinggi maksimal adalah 28, masuk akal enggak menurut Anda? 28. Walaupun di sini sebenarnya di sebelahnya kan ini, yang puncaknya kan ini, tapi kan ya deket lah ini, sebelahnya yang 2. Iya sih bro, 28. Nah, bukan dikatakan tadi nilai apa namanya prediktif ini kan 0,5 ya kalau yang dikatakan apa tepat lolos lah itu. Iya, mendekati 0,05. Ya masih lah itu. Jadi apa bahwa ini kan mau detek bahwa yang nilainya yang ekstrim lah istilahnya 28 masih di. Tapi kalau lihat di gambarnya ya memang di dekatnya walaupun sebenarnya kalau di sini kan puncaknya di 27 kayaknya ini. Ini kan 27 ya, ini ke bawah ini. Ini di sini nih 20 ya di dekat sini.
Tapi kalau lihat ininya 0,47, kalau tadi kan 0,5 Pak ya, kalau yang dikatakan sebagai ya setara 0,5. Nah, nanti ini bisa dicoba dengan data realnya nanti kalau dipaksakan dengan ini dengan normal itu. Nah, nanti kalau untuk ini yang perkara tentang tahun 81,65, nggak tahu ini masih bisa didapatkan bukunya nggak untuk mengenali ide ini loh, yang posterior predictive checking itu. Pakai berapa tadi P,5 ya yang dikatakan tepat itu loh, nggak gagal. Mungkin yang sekarang mungkin ada yang mengembangkan, enggak lah. Ini sebenarnya salah satunya kita memberi kontribusi di sini ya sudah ada kebaruan untuk menghadapi kasus-kasus tertentu. Ini kan ide lama-lama semua. Ya nanti dicobalah dari data yang ada kalau menggunakan yang di Nah, untuk latihannya nanti ini kalau mau ngambil dari ini enggak apa. Ya oke ya, nanti silahkan dicoba. Tadi mungkin sebenarnya kalau tadi yang berupa mengenerate diganti-ganti datanya ya, dicoba ya. Macam distribusinya maksud saya. Jadi kalau nanti kalau ininya tadi kan log normal dipaksakan normal, terus tadi T ya dipaksakan ininya normal, dampaknya ini baru urusan asumsi distribusi loh ya. Jadi pada saat kalau kita mau menggunakan di Bayesian ya ada pengecekan untuk kelayakan, istilahnya kalau di tradisional kan dulu menguji asumsi distribusi itu. Yang kalau kita pakai regresi kan asumsinya normal. Iya. Oh ya, kalau kemarin kalau Bu Nurul pakai gamma, diujinya pakai apa? Bahwa dia gamma. Masih pakai yang uji Goldschmidt fit pakainya? Bu Nurul ngecek nggak itu? Yang gamma, bahwa dia distribusinya gamma. Yang untuk data bukan Bayesian ya, Prof? Iya, yang waktu masih di klasiknya itu kan kan tadinya Bu Nurul kan sudah mau gamma yang non parameter itu ya. Kan responnya dianggap gamma kan itu? Iya, benar, Prof. Itu diuji nggak? Kemarin sudah nyoba pakai data apa ya waktu yang gamma itu? Masih yang stunting kemarin, Prof. Nggak, maksud saya diuji nggak bahwa dia memang gamma gitu? Oh, belum. Diuji nggak? Belum. Oh, belum. Oh, jadi kemarin baru pakai aja ya? Iya. Nah, maksudnya kalau untuk gamma, nanti coba yang di sini kalau dia gamma, mungkin misalnya dia log normal dipaksakan dia gamma misalnya, itu kan memaksakan ininya kan, jadi kayak ini kan tadi log normal dipaksakan ke normal. Tapi kalau yang yang T normal relatif malah cukup agak tadi milih yang asli mana kan juga jadi lumayan bingung kan itu. Iya. Karena T dengan normal kan sama-sama simetris, cuman lebih gemuk sama lebih kurus itu. Iya, Prof. Tapi kalau yang BPJS kemarin ya gamma, Prof. Diujinya pakai apa? Kemarin itu masukkan rumusnya aja, Prof, di distribusi gamanya gitu. Nggak, maksud saya jadi memang datanya layak dibuat gamma kan ada ujinya kan harusnya gitu. Iya, Prof, pakai uji gamma, distribusi gamma gitu. Lupa kemarin. Tapi nama ujinya nggak ingat. Nggak ingat, Prof. Karena dari GW kemarin kan, itu kemarin nyobanya. Oh, oke. Jadi ya ini hanya untuk memberi warna konteks Bayesiannya aja ya. Nanti kalau memang ini kan setelah tadi pengecekan itu, terus kita ya tadi nanti ada evaluasi, comparing, terus akhirnya melakukan expanding modelnya, dimodifikasi. Terus mulailah modeling accounting or data collection. Jadi ya intinya di kerjaan Bayesian juga ada pengecekan distribusi ya, Prof. Ya asumsi lah intinya gitu. Jadi jangan paksakan Bapak itu karena khawatir nggak masuk akal kan hasil dari ininya.
Nah, akhirnya kita jadi untuk membuat analisis keputusannya kan, untuk ini jadi gunakan apa, ini ada gunakan mesin, ini harapan nanti setelah itu baru benar-benar kita masuk ke yang konteks komputasinya kan tadi. Kalau misalnya data itu memang kayak tadi kan Prof itu log normal ya. Iya. Ya ternyata dia pengennya normal misalnya gitu kan, datanya berdistribusi normal, ternyata pas kita cek itu datanya log normal, itu gimana Prof? Apakah tetap dipaksakan untuk menjadi normal atau tetap enggak harusnya enggak, kita harusnya ikutin aja, ikutin dari datanya, makanya kita harus ngembangin model yang sesuai dengan datanya. Sesuai dengan datanya ya Prof. Iya, justru kalau keadaan untuk konteks yang kita sekarang posisi sedang lagi itu, maksud kita datanya apa kita ikutin. Makanya kemarin yang Bu Sulasri kan saya minta creating new distribution itu. Distribusi log apa ya, log apa ya, yang kemarin yang Bu Sulasri sudah masuk belum ya? Sudah kan tahu kan yang Bu Sulasri yang tentang kanker itu? Iya, dia itu pelajaran aktuaria bukan Prof ya? Iya, enggak, dia jadi tentang kanker kan, jadi di creating new distribution salah satu papernya yang masuk di Q2 apa ya, yang itu yang engineering letter itu. Jadi memang malah harusnya jadi creating, karena datanya memang tidak bisa dipaksakan, diasumsikan misalnya dengan yang misalnya yang selama ini teorinya sudah ada, ya kita malah meng-create itu. Jadi kayak misalnya dengan gamma saja nggak cukup gitu, misalnya dengan kita bisa meng-create itu di Scopusnya ada, sebenarnya sudah, ini kan namanya distribusinya apa ya kemarin ya, saya agak lupa, yang log normal apa ya nama, entah. Itu ada, jadi meng-create distribusi karena datanya waktu dipaksakan dengan yang ada nggak sesuai itu. Harusnya di agak atas yang baru terbit kemarin 2025 kayaknya. Mana kok nggak keluar? Oh, ini yang assessment. Nah ini log normal, log logistik, mixer model untuk survivalnya. Kalau ya ini kan distribusi meng-create ini log normal dengan log logistik, mixing di mixture namanya itu. Campuran ya Prof. Mana? Model campuran dia. Iya, ini kemarin yang bimbingan saya Sulastri Sudin itu yang sudah lulus bareng kemarin Bu. Ini saya minta creating ini, jadi dia di engineering letter ini dia kemarin masuk. Engineering letter itu C2 apa C3 Prof? Nah kalau di Sintanya malah diakui Q2 itu. Lihat kalau ini kadang disebut Q3, tapi kalau yang Q3 itu kalau di ininya di akhir tahun 2000 baru berubah jadi Q2 kalau nggak salah itu. Sekarang sudah kelihatan belum di sininya Q2. Nah Q2 kan ini. Oh iya. Sudah masuk Q2. Tadinya dia Q3. Nah, baru mulai naiknya di 2025 nggak salah itu. Jadi dia mulai nanti mungkin SCR 2000, mungkin kayaknya nanti SCR-nya juga naik, ini kan sudah 0,2. Jadi sudah, tapi saya pertama terbit di sini tahun berapa ya, ada yang engineering letter sebelumnya kok itu. Kayaknya masih siapa ya sebelumnya. Seingat saya waktu itu ini engineering letter yang
Oke tadi ya, jadi nanti kalau memang perlu creatine distribution ya nggak apa-apa, malah ini jadi, tapi ya otomatis ada dampak lanjutannya kan. Nanti lihat aja papernya tadi yang studi ya, dia gunakan normal log logistik gitu, mixer model itu. Jadi kalau misalnya keadaannya datanya gitu ya kita ikutin itu, malah nanti kita meng-create. Dia untuk konteksnya kan survival. Maka kemarin yang Ajan juga kalau perlu nanti ke situ gitu di ini kan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Ya. Kalau nanti OS-nya itu seperti apa, Prof, gambarannya? Ya nanti ini saya beri kasus menggunakan dengan teori yang sudah ada. Bisa juga saya kasih data, Anda harus menganalisnya, misalnya hanya saya minta, kan ini kan belum sampai ke regresi ya, baru mempelajari datanya berdistribusi apalah gampangannya itu. Yeah. Belum, ini masih kayak belajar. Nanti regresinya kan baru di bab berapa ini? 14 tadi, Prof. 14 itu. Nah, saya maunya ingin sampai 14 itu, tapi kalau belum sampai ya. Makanya saya kan sudah, tapi kalau sudah saya buatkan ininya slide sama collab-nya sampai bab 14 loh. Makanya ujiannya sampai bab 14 itu loh. Waduh. Karena kalau cuman X saja kok kayaknya kegampangan tadi. Ngecekin itu, saya bingung mau bikin apa gitu. Kalau regresi kan jadi menarik kan. Yang 14. Ya besok lah kita lihat di bab 4. Langsung saya loncat ke bab 14 dulu, nggak apa-apa untuk kepentingan ujian. Nanti setelah itu kembali pelan-pelan lagi. Supaya ujiannya menarik, nggak cuma mosok kayak ujian X-nya apa itu. Pakai apa gitu kan, kayaknya jadi terlalu elementer gitu loh maksud saya. Tadi kan ngecek log normal, ngecek ini, gunakan histogram, maka nanti kan ada data ini ada data. Kalau tadi yang gunakan histogram kan bandingin berapa kan itu. Jadi mana yang data hasilnya dari hasil ininya itu kan, ini masih di bab sampai yang tadi itu benar-benar hanya baru masuk satu variabel random loh itu. Ya besok 7, ini kan minggu ke-5 ya masih ya, apa 6 ya sudah ya? 5. 6 Prof. 6 ya. Tinggal satu kali pertemuan lagi berdebat terus ujian kan itu. Ya nanti saya tambah yang 7 nanti terlihat yang regresi ya. Nanti silakan Anda juga mulai ngelihat aja, kalau nanti perlu ngelihat ke agak ini. Karena untuk komputasinya kan saya anggap bisa, komputasinya kan di bab 10 sampai bab 13 itu. Yang salah satunya ada Monte Carlo Markov chain itu. Ini masalah untuk kalau menyelesaikannya tidak bisa close form itu, kadang nanti harus menggunakan Monte Carlo itu. Ya berarti nanti pertemuan terakhir saya langsung lihat bab 14 nanti mulai, kan sudah saya buatkan juga ini. Yang 14 kayaknya sudah. Ini kan 7. Yang komputasinya saya kira nanti Anda lihat sendiri aja dari sini langsung itu. Nah, ini yang regresi sudah ini. Berarti pertemuan terakhir kita tanggal 30 Maret ya, Prof. 30 Maret, nanti bab 14 ya. Wow. Jadi langsung ingin menguji coba regresi, walaupun regresinya sederhana loh di sini masih ini. Belum regresinya Bu Nurul loh. Apa langsung ke regresinya Bu Nurul, nggak apa-apa ujian. Jangan pelan-pelan, Prof. Ini kan regresi yang masih satu prediktor. Jadi nah ini kan yang hanya masih X beta tapi sudah multiple regression berarti. Ya nanti lah lihat ke sini nanti, maka saatnya setelah UTS kan sudah masuk ke regresinya masing-masing. Ini time series yang pakai Bayesian belum loh ya? Iya. Ini baru GW aja kemarin sudah ini, kok mau tambahin Bayesian ya, kalau nanti dapat itu kan. Tapi yang kalau Bu Nurul jangan pakai GW dulu Bu Nurul, jadi Bayesian non parametric regression gitu loh. Iya Prof. Jangan langsung Bayesian GW, wah itu mungkin udah berat itu.
Nanti Regresi caranya yang non parametriknya dulu ya, Prof ya? iya, Apa yang ke parametriknya dulu? nanti untuk yang setelah UTS saya akan masuk ke Bayesian time series sama Bayesian non parametrik gitu. Yang ini saya anggap sudah untuk yang klasik, kalau yang Bu Nurul sudah tinggal Bayesian non parametric regression gitu. Nanti di searching aja, coba di searching ada nggak Bu Nurul, coba share chat GPT-nya Bu Nurul, coba. Bayesian non parametric regression sudah ada mestinya. Kalau Bayesian time series kan sudah ya Bu Mega ya? Belum dibahas, Prof. Nggak, tapi maksudnya ada kan? Udah, bukunya udah dapat, Prof. Iya kan, juga di ini yang saya untuk di Scopus saya kan ada kan, itu Bayesian structural time series-nya. Coba Bu Nurul sekarang yang Bayesian non parametric regression sudah ada belum? Kemarin udah dicoba cari, Prof. Ada. Dicoba ada sudah. Ya nanti itu persiapan setelah UTS. Bener coba cari, Prof. Ya nggak harus sekarang, nggak apa-apa. Jadi nanti kita pas pertemuan ke-7 karena saya harapkan kita nanti nguji coba Bayesian dalam rangka sudah aplikasi. Kalau ini kan tadi masih main di variable randomnya aja kan. Jadi belum dipakai ke regresi atau ke makanya nanti silakan yang ke time series kayak apa Bayesiannya, terus yang ke ini nanti kita untuk yang setelah UTS kan kita akan masuk ke area itu. Nah nanti saatnya mampu nggak bikin Bayesian GW. Nah, itu. Tapi kemarin kok Corona katanya akan ke situ tuh. Bisa nanti mungkin sudah berhasil nanti. Saya belum melihat ini. Karena dulu kan sudah saya minta nyoba kan, baru setelah kuliah GW terus Bayesian kan saya minta nyoba. Nah ini kan kalau bersama Bu kan baru mulai, jadi belum. Ya oke, mungkin untuk hari ini cukup ini. Iya, Prof. Untuk pertemuan yang tanggal 30 berarti ya, 2 minggu lagi adalah yang ini ya, yang bab 14 ya. Oh iya, Prof. Ya, oke, saya kira saya tutup, udah ya, cukup ya. Oke, makasih, selamat sore. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Ya.